Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar ya teteh-teteh semuanya? Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali dan berjumpa kembali ya. Baik, kemarin sudah saya sampaikan ya satu pertemuan ke-1, lalu pertemuan kedua, dan sekarang adalah untuk pertemuan yang ketiganya. Baik, untuk yang pertemuan kedua nih ya, saya mau bertanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau seandainya tidak ada, kita lanjutkan ya ke materi yang berikutnya. Oke, izinkan dulu ya, saya share dulu materi apa sih yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, hari ini ya kita akan belajar sama-sama ya tentang nilai sains bagi perkembangan anak gitu ya. Nah, baik, kita ke slide berikutnya. Nah, ini di sini ada pendapat dari Pak Slamet Suyanto, yaitu pada 2005 ya dalam bukunya juga pada halaman 159 atau 159 bahwa pengenalan sains untuk anak usia dini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan. Nah, kemampuan apa saja sih yang bisa dikembangkan untuk anak usia dini melalui permainan sains ini? Nah, yang pertama yaitu eksplorasi dan investigasi. Apa sih yang dimaksud dengan eksplorasi dan investigasi? Baik, di sini sudah ada ya paparannya bahwa eksplorasi dan investigasi yaitu kegiatan ya untuk mengamati dan penyelidikan objek dan fenomena alam. Nah, ini dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi, ketika sedang bermain eksperimen, anak itu akan mengeksplorasi semua kegiatan yang memang harus diamati oleh anak tersebut. Serta mereka akan menyelidiki objek apa saja sih yang akan terjadi pada fenomena-fenomena alam ini. Karena terus terang saja untuk anak mungkin bisa merasakan fenomena alam, adanya banjir, adanya gunung meletus, adanya gempa bumi, adanya hujan, adanya panas, adanya angin. Nah, itu termasuk kepada fenomena-fenomena alam. Atau juga ada siang, ada malam, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, terus munculnya adanya pelangi. Nah, itu semua adalah termasuk ke dalam fenomena alam. Nah, lalu selanjutnya di sini mengembangkan keterampilan proses sains dasar seperti melakukan pengamatan, mengukur, menggunakan bilangan, dan mengkomunikasikan hasil dari pengamatan tersebut. Nah, kita sudah pahami ya proses sains dasar ini ya. Jadi tadi juga sudah disebutkan ya, di eksplorasi itu adalah pengamatan. Di sini juga ada mengamatan, lalu ada mengukur gitu ya. Cara mengukurnya seperti apa? Lalu menggunakan bilangan dan juga mengkomunikasikan dari hasil pengamatan. Kalau misalkan dalam mengukur ada jumlah yang memang harus ditentukan ya dalam ukuran eksperimen tersebut sehingga eksperimen tersebut akan berhasil, maka harus mengikuti ukuran atau langkah-langkahnya. Lalu menggunakan bilangan. Bilangan anak bisa dihitung gitu ya, bukan hanya melalui perasaan saja tapi dihitung takarannya. Itu juga termasuk ke dalam membilang. Lalu mengkomunikasikan ini termasuk ke aspek bahasa, mengkomunikasikan hasil dari pengamatan. Yang tadi yang mengukur, terus menggunakan bilangan, itu adalah aspek kognitif. Lalu mengamati juga aspek kognitifnya. Lalu selanjutnya di sini ada mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senang dan mau melakukan kegiatan inquiry dan penemuan. Nah, rasa ingin tahu yang besar ini sekali lagi di sini ditekankan bahwa rasa ingin tahu yang paling besar harus dimotivasi oleh pendidik atau oleh ibu gurunya. Nah, itulah
Lalu di sini juga rasa senang. Jadi ketika anak ya sedang melakukan eksperimen, itu anak harus memiliki rasa senang dulu. Kalau tidak memiliki rasa senang, ya anak nanti tidak akan terbawa, anak tidak akan termotivasi untuk mengikuti materi sains yang akan diberikan oleh ibu gurunya atau oleh pendidiknya. Lalu selanjutnya kegiatan inquiry dan penemuan. Nah, di sini juga harus ditekankan anak itu harus mencari semua kegiatan-kegiatan atau melakukan semua kegiatan yang memang harus dilakukan oleh anak tersebut, sehingga dari kegiatan-kegiatan tersebut akan ditemukan penemuan-penemuan atau pengetahuan yang baru anak ya. Lalu selanjutnya di sini memahami mengetahui tentang berbagai benda ya, baik ciri-cirinya, struktur maupun fungsinya. Seperti misalkan dalam tema binatang. Di sini ya berbagai benda baik ciri gitu ya. Ini termasuk binatang apa? Oh, ini binatang hewan yang hidupnya di darat ya, di air gitu ya, lalu di udara. Nah, ini juga kita harus tahu. Lalu binatang-binatang dengan memiliki ciri yang berkaki 2, berkaki 3. Lalu ada ciri-ciri binatang yang terbang, yang memiliki sayap. Nah, atau juga mungkin binatang-binatang yang bernapas dengan insang, atau juga mungkin binatang yang berkembang biaknya dengan cara bertelur ya, atau juga dengan melahirkan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh anak ketika permainan sains itu diberikan. Nah, di sini saya akan memberikan ada contoh ya anak dalam mengenal lingkungan, seperti di sini kegiatan anak sedang mengamati dan memberi minum susu ya kepada binatang. Jadi di sini akan tumbuh rasa ingin tahunya, rasa penasarannya di sini juga. Lalu anak juga nanti akan mengkomunikasikan, anak mengobservasi, anak mengamati, mengekspor semua keingintahuan anak tersebut. Di sini mungkin pada awalnya anak tersebut ragu untuk memberikan susu DOT gitu ya kepada binatangnya. Tapi setelah dilakukan ternyata memang binatang ini mau diberi susu dalam bentuk DOT gitu, yang mungkin pengetahuan anak-anak kita bahwa hanya manusia saja yang minum susu menggunakan DOT, tapi di sini tidak ya. Nah, ini mungkin salah satu penambahan pengetahuan atau wawasan yang memang dimiliki oleh anak kita. Nah, tidak ada salahnya ya, dan ini sangat bagus sekali ketika kita memberikan pelajaran terhadap anak-anak kita di luar lingkungan sekolah kita. Misalkan diajaklah ke kebun binatang seperti halnya yang ini. Lalu di sini ada contoh yang keduanya. Nah, ini adalah ketika anak ya diperkenalkan eksperimen dalam menanam pohon. Nah, di sini juga ya semua keenam aspek perkembangan pasti harus diberikan terhadap anak-anak kita. Misalkan pohon itu ciptaan siapa ya, lalu yang menanamnya siapa, lalu tanah ciptaan siapa gitu ya. Nanti ini pohon kita tumbuh besarnya menjadi apa, lalu ini namanya pohonnya pohon apa, daunnya ada berapa, warnanya apa, lalu nanti kita lihat akarnya bentuknya apa tunggang, apa serabut gitu. Nah, ini tuh pohon yang berbuah atau pohon yang berbunga gitu, apakah jenis buah-buahan atau jenis tanaman. Nah, ini semua informasi-informasi yang memang harus diberikan oleh pendidik kepada anak-anak kita. Kenapa sih anak harus dibawa untuk bereksperimen di lingkungan sekitarnya dulu? Jadi pengetahuan yang mereka harapkan ya, jadi pengetahuan yang akan kita berikan ya sebaiknya yang ada di lingkungan sekitar dulu. Jangan jauh-jauh dulu, karena ini untuk bekal mereka di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya, di sini ada nilai sains bagi perkembangan kognitif. Di sini adalah salah satu tokoh ya yang mengungkapkan, yaitu Albert Russell ya pada tahun 1982,
bahwa kegiatan sekolah ya seringkali menghabiskan daya pikir dan menyerap pengetahuan semata-mata. Itu adalah keliru. Betul, saya setuju dengan pendapat ini. Lalu nih, mengacu pada perkembangan kognitif, nih, anak bukan menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan, tetapi bagaimana ia mengingat dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah konteks pembelajaran sains yang dikaitkan pada lingkungan sekitar. Nah, ini penjelasannya. Lalu di sini juga ada lagi contoh yang memang konteks dalam kehidupan nyata, yaitu pembelajaran eksperimen ya sains dalam mengocok telur. Nih, telur dadar. Jadi diusahakan di rumah anak-anak kita ya diberikan ya pengetahuan atau diberikan kepercayaan supaya anak mengocok telur sendiri. Nanti ketika sedang dikocok atau sebelum dikocok, telur itu bentuknya apa? Setelah dibelah, ya dipecahkan cangkangnya. Oh, ternyata di dalam telur itu ada warna putih dan warna kuning. Warna kuning posisinya di mana? Warna putih posisinya di mana? Lalu ditumpahkan ke mangkuk. Lalu antara yang kuning dengan yang putihnya itu harus dicampur. Nah, akhirnya warnanya berubah, pencampuran putih dengan kuning, akhirnya semuanya jadi kuning. Nah, inilah proses sainsnya ya. Lalu setelah itu anak disuruh untuk mencoba menggorengnya. Menggunakan apa? Nah, itu step-step itu akan berguna sekali ya ketika nanti anak di masa yang akan datang. Jadi untuk pembekalan dirinya. Nah, ini dalam konteks yang sebenarnya ini gitu ya. Jadi akhirnya anak PAUD, anak TK sudah mampu membuat telur dadar di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pengertian menurut Ali Nugraha pada tahun 2008. Nih, ya. Sebetulnya ya, permainan eksperimen itu hendaknya mengarahkan anak untuk menguasai isi pengetahuan. Dilakukan melalui proses dan aktivitas yang bermakna. Nah, seperti tadi ya, bermakna, mengocok telur itu bermakna sekali gitu ya untuk masa depannya. Lalu di sini juga jika anak diharapkan menguasai konsep-konsep terkait ya dengan sains, baik berupa fakta, konsep maupun teori, fasilitasilah gitu ya mereka dalam melakukan kegiatan yang memang bisa mencakup dimensi isi maupun proses gitu, baik itu melalui observasi, entah itu baik membaca ya, entah itu melalui diskusi, entah itu melalui eksperimen atau media yang relevan. Lalu timbul pertanyaan, kalau menonton YouTube boleh enggak? Boleh, silahkan. Nah, itu berarti termasuk ke media yang relevan yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lalu untuk yang membaca boleh? Boleh. Ya. Nah, ini ada discovery ya, discovery learning. Nah, nanti ini dalam membaca gambar gitu ya. Lalu di sini juga saya akan memberikan sebuah contoh di mana aktivitas anak ya yang sedang mengamati dan sedang mengobservasi macam-macam warna. Di sini ada warna biru, merah, orange ya, biru, merah, orange. Nah, ini juga anak selain melatih eksperimen, anak akan dilatih untuk mengetahui macam-macam warna primer dan warna-warna sekundernya. Nah, di sini anak juga akan mengetahui benda cair, ya, benda padat, ya. Di sini juga anak akan mengetahui teksturnya, ya. Ada yang lembut, ada yang halus, ya. Ada yang dingin, gitu ya. Yang memang bisa diraba saja seperti air dirasakan. Nah, ini juga sebagai bahan pembelajaran buat anak-anak kita. Nah, di sini anak-anak akan antusias dan merasa senang. Nanti, ketika sudah ada pencampuran warnanya, lalu, tisu ini nanti akan dikeringkan di sini. Lalu anak bisa memberikan beberapa komunikasi atau beberapa informasi yang diberikan. Nah, lalu di sini ada macam-macam nilai sains ya. Yang pertama yaitu untuk perkembangan afektif dan yang kedua untuk perkembangan psikomotor. Nah, itu ya.
Nah, di sini ada nilai sains bagi perkembangan afektif anak, gitu ya. Dimensi afektif setiap anak sejak dini itu perlu diberikan dan dilibatkan pada suasana atau situasi yang dapat memberikan pengalaman. Nah, di sini contohnya ya. Anak diberikan pengalaman untuk memberikan makan pada binatang. Nah, ini merupakan suatu pengalaman afektif ya. Selanjutnya, dalam konteks lain, nah sini ya ada Dorothy Lau. Nah, ini yang mengungkapkan bahwa perkembangan anak ya, belajar ya, sehingga anak itu akan memiliki sebuah arti dalam kehidupannya. Jadi, jika anak dibesarkan dengan celaannya, maka ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Lalu juga jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, maka ia akan belajar keadilan. Nah, itu ya. Nah, di sini juga ada nilai sains bagi perkembangan psikomotor. Seperti apa sih perkembangan psikomotor ini? Nah, ini kegiatan di lingkungan rumah yang memang biasa dilakukannya. Ini merupakan perkembangan bagi perkembangan psikomotor anak, ya. Lalu di sini juga selanjutnya bahwa perkembangan psikomotor biasanya mengarah pada tuntutan anak untuk memiliki kesanggupan. Dalam artian memang anak mampu, anak mau, dan menjadi suatu kebiasaan. Nah, di sini juga digarisbawahi dengan mengkoordinasikan anak pikiran dan kesanggupan tubuhnya untuk melakukan sesuatu, baik dengan motorik kasar ataupun dengan motorik halus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya di materi ketiganya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan diajukan ke WA ya, di WA saja. Mungkin sekian dulu perjumpaannya ya dari saya untuk paparan materinya. Kita ketemu lagi pada paparan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.